Perkenalkan, nama saya Cindy Angelia, NPM 1851046. Di sini saya akan menjelaskan tata cara mengajukan perkara di pengadilan agama. Nah, yang pertama itu pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau surat permohonan. Yang kedua, pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan itu minimal 2 rangkap, dan untuk surat gugatan ditambah dengan sejumlah tergugat. Yang ketiga, petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenan dengan perkara yang diajukan dan menafsir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam SKUM, surat kuasa untuk membayar. Yang keempat, petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan SKUM dalam rangkap 3. Yang kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar. Yang keenam, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank. Yang ketujuh, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian, pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Yang kedelapan, setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar kepada pemegang kas. Yang kesembilan, pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk membayar dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama surat kuasa untuk membayar serta surat gugatan dan permohonan yang bersangkutan. Yang ke-10, pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 rangkap serta tindasan pertama surat kuasa untuk membayar. Nah, yang ke-11, petugas meja kedua mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas. Yang ke-12, petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Yang ke-13, petugas meja kedua menyerahkan kembali 1 rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara. Nah, setelah itu pendaftarannya selesai dan pihak berperkara bisa pulang kembali ke rumah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. Yang pertama itu ada upaya perdamaian. Dalam perkara perdata pada umumnya setiap pemulaian sidang sebelum memeriksa perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara pihak berperkara dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama, dan jika kedua belah pihak mau menggunakan mediator dari luar itu yang harus sudah punya sertifikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak tersebut berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian. Akta perdamaian ini merupakan kekuatan hukum yang sama dengan keputusan hakim,
dan dapat dieksekusi, tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara perceraian maupun perkara pada perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Nah, di sini yang kedua, pembacaan surat gugatan. Sebelum surat gugatan dibacakan, para perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan atau jawaban, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, dan mempertahankan isi surat gugatan tersebut apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut ada yang berubah dan tambahan dalam gugatan itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jawaban tergugat yang ketiga, setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberikan kesempatan mengajukan jawabannya baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan. Pada jawaban ini tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau rekopensi, dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Yang selanjutnya, replik penggugat. Setelah tergugat menyampaikan jawaban, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban atau bantahan tergugat. Selanjutnya ada duplik tergugat. Duplik tergugat ini setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulangi sampai titik temu antara penggugat dan tergugat. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan cara pembuktian. Selanjutnya pada tahap ini adalah tahap pembuktian. Pada tahap ini penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti berupa surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Kesimpulan para pihak. Nah, di tahap kesimpulan para pihak ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Menurut pandangan masing-masing, kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula berupa tulisan secara tertulis. Musyawarah majelis hakim. Rapat permusyawaratan majelis hakim bersifat rahasia. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau mendapatkan baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka dapat diambil suara terbanyak dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuatkan dalam putusan. Yang terakhir itu adalah putusan hakim. Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat baca putusan, maka jurusita pengadilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar atau putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Sekian dari saya, terima kasih.